Kemudian misalkan teman-teman dinaikin nih ngebudget anggaran misalkan 75.000 atau 80 ya, sekitaran itu. Nah, teman-teman bisa dapetin ini. Top One Evolu, terus Cell City sama Enduro-Matic V. Tinggal pilih aja tuh, tinggal pilih sesuai senangnya merek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngebahas oli yang ada di sini ya guys ya. Federal Racing, Cell Hike 7, Motul Power LE, Ippon Katana Scoot, Top One Evolu, Enduro-Matic V, dan Cell City. Nah, jadi kita mau ngebahas budgetnya nih. Misalkan teman-teman punya budget 50.000 gitu ya. Biar enak olinya pakai apa gitu. Terus 70.000 pakai apa, 80.000 pakai apa gitu ya. Nah, di sini ada oli yang mahal ya. Di sini ada Ippon Katana Scoot dan Motul Power LE. Ini mahal ya, over pitch. Nah, makanya kita bikin konten di sini karena ada oli yang mahal yang rasanya ya ada yang sama tetapi harganya murah. Nah, makanya ini kita bahas ya. Dari budget yang 50.000 dulu nih, teman-teman pakai oli apa enaknya gitu ya. Ini khusus untuk motor yang masih mulus ya, mulus, baru, pokoknya sehat, nggak ngebul, nggak kasar, nggak cepet panas gitu. Nah, yang pertama untuk budget 50.000, teman-teman ke Federal Racing aja. Ya, Federal Racing Matic yang 800 mili, ini harganya sekitaran itu 50.000. Jadi ini lebih bagus daripada MPX2 atau SPX2 atau Castrol Ultimate ya. Castrol Ultimate udah mahal ya. Ini yang 50.000. Federal Racing. Nah, kemudian misalkan teman-teman dinaikin nih ngebudget anggaran misalkan 75.000 atau 80 ya, sekitaran itu. Nah, teman-teman bisa dapetin ini. Top One Evolu, terus Cell City sama Enduro-Matic V. Tinggal pilih aja tuh, tinggal pilih sesuai senangnya merek ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang atau user yang seneng merek ya, mau merek Top One atau Pertamina atau Shell gitu. Nah, ini ketiga oli ini. Nah, ini bagus guys, rasanya bagus ya. Ya 11-12 sama ini. Tuh. Jadi harganya sekitaran ini ya, kalau ketiga ini sekitar 75 sampai dengan 80 lah ini nih. Nah, kalau ini kan 150.000 nih. Ippon Katana Scoot. Nah, nih kita deketin ya. Nah, tuh Ippon Katana Scoot ini merek dagang asal Prancis, guys. Ya, Motul juga Prancis ya, kebetulan sama gitu. Nah, ini harganya jumping gitu. Di atas 100 lah. 150 nih 130-an. Nah, ya tinggal milih aja gitu, mau yang mahal apa yang murah tapi rasanya sama gitu ya tuh. Nah, ini opsinya. Cell City. Nah, Cell City ini kalau teman-teman biar lebih smooth ya, kan ada Cell City 1030 ya. 1030 dan 1040. Nah, kalau pengen lebih lembut lagi yang ini. Misalkan teman-teman pakai Cell City yang 1030, suaranya agak kasar gitu. Ke yang 1040 gitu. Selanjutnya ke harga yang 100.000 ya, yang rasanya enak gitu, yang pas menurut kita ya. Ya paling Cell Helix ya, Cell HX7 Plus. Terus ini Bardal ya, ini kita geser nih. Ini rasanya lebih enak daripada ini ya, daripada Motul, daripada Ippon, daripada Motul juga gitu. Pokoknya lebih enak ini nih. Itu yang 100.000-an ya. Jadi jangan kesini itu mahal. Jadi kalau teman-teman ngebudget ini kan 150.000-an ya. Teman-teman kalau pengen harga segitu, lebih baik nambahin sedikit, beli Ravenol Scooter atau Ravenol HCS. Itu lebih oke. Ya, kalau ke sini kemahalan. Karena banyak kalahnya dia. Kalahnya itu di durability-nya cepet. Ya 2000 kilo. Kalau ini ya harga 100.000-an, dia lebih panjang, bisa 4.000 kilo. Jadi bedanya di durability. Nah, jadi gitu. Nah, terus buat teman-teman nih, misalkan ada yang merhatiin konten kita ya, kadang-kadang kita bahas politik tuh yang di short ya, video short ya. Jadi kenapa kita bahas kadang-kadang nyenggol-nyenggol pemerintahan ya, kayak pengangguran gitu ya. Kita sedih banget ya, intinya kita sedih dengan
keadaan yang sekarang ini. Karena saya pribadi ya selaku pelaku usaha lah, usaha perdagangan ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu sebelum COVID dan sekarang itu menurun drastis. Ya, kalau kita sikapi, jadi akar permasalahan di sini adalah penganggurannya, guys. Pengangguran yang nggak diurusin, gitu ya. Pertumbuhan pabriknya per tahun berapa, pengangguran per tahunnya berapa, itu jomplang banget, jauh. Ya, jadi ngaruhnya itu ke daya beli, ya daya beli orang. Orang mau beli nggak punya duit, gitu ya, karena nggak kerja, gitu. Itu di situ ngaruh ke perdagangan. Ini kita ngobrol realnya tuh ya. Ini pengalaman real yang sekarang saat ini terjadi. Jadi kita punya langganan tuh 100 lebih bengkel ya. 100 lebih, guys. Dari 2022. Jadi 2022 ke sini itu udah mulai menurun drastis banget. 2022 itu kita pegang 100 bengkel, sekarang paling tinggal 20%-nya yang kita pegang. Ya, sisanya itu udah tumbang. Tumbang di sini ada yang terseok-seok, ya, ada yang sudah bangkrut gitu, nggak ngebengkel lagi. Ya ini di perolian ya, di perbengkelan, nggak tahu kalau ke yang lain ya. Jadi ini analisa kita ya, pemerintah percuma misalkan ngasih bansos ataupun ngasih kredit kur ya, kemudahan kredit kur gitu ya. Itu percuma, akan tekor-tekor aja gitu ya, karena dasarnya nggak diurusin. Nah dasarnya ini adalah pengangguran, ya mengatasi pengangguran. Itu dasarnya tuh biar ekonomi dari bawah itu jalan ya. Ternyata yang nggak diurusin ya percuma gitu. Ya bakal turun terus nih sampai 2000, sampai ke sana turun terus. Kalau kondisinya begini, kalau pengangguran nggak diatasin gitu ya. Jadi jangan nuntut rakyat harus cari kerja ya cari kerja, enggak. Jadi pemerintah itu harus nyediain pabrik lah, atau ya bisa dibilang cari investor lah untuk bangun pabrik di situ. Itu betul, itu bagus banget, itu bagus ya, biar orang itu kerja terus punya duit, punya gaji, beli baju, beli sepatu, beli motor, dan beli yang lain-lain. Nah itu kan dia kalau beli di pedagang, nah otomatis daya beli naik dan sirkulasi ekonomi berjalan dengan baik. Jadi gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Kira-kira begitu ya, kenapa kita kadang-kadang ngeposting soal politik atau bahas-bahas pemerintahan. Jadi intinya begitu. Oke, jadi kita gitu aja untuk pembahasan oli ini ya. Buat yang mau tanya-tanya, monggo silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.